Halo anak-anak, selamat datang di materi baru kita hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai teks ulasan. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai teks persuasi. Ayo siapkan alat tulis menulisnya. Kompetensi dasarnya KD 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan. 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan. Pengertian dari teks persuasi adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan seperti yang diinginkan oleh penulis. Tujuan dari teks persuasi ada 4. Yang pertama, meyakinkan pembaca. Yang kedua, mempengaruhi pandangan pembaca. Yang ketiga, membangkitkan ketertarikan pembaca. Yang keempat, mempengaruhi pembaca. Ciri-cirinya ada 5. Ciri umum dari teks persuasi ada 3. Yang pertama, bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki data berupa fakta, contoh dan bukti. Dan yang ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Yang berikut yaitu jenis-jenis teks persuasi. Teks persuasi ada 4, yaitu jenis teks persuasi yang pertama yaitu persuasi politik. Jenis ini pada umumnya digunakan oleh para politikus. Jadi, kita sering menjumpainya pada saat pilkada. Yang kedua yaitu teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan biasanya digunakan di dalam dunia pendidikan. Jadi kita biasa menemuinya pada saat kita mendengarkan pidato kepala sekolah, guru, ataupun pidato dari Menteri Pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi, yaitu teks persuasi yang memiliki tujuan komersil. Ini biasanya kita lihat pada saat iklan, karena teks ini digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan produknya. Yang terakhir, persuasi propaganda. Teks ini biasanya dengan mudah kita temukan pada media cetak seperti majalah, berita, surat kabar, dan lain sebagainya. Ajakan ada 2, yaitu tersurat dan tersirat. Tersurat menggunakan kata ayo dan marilah, sedangkan tersirat pembaca diharuskan mengartikan apa maksud dalam teks tersebut. Contohnya, dengan menggunakan masker, kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, itu artinya penulis mengajak pembaca agar menggunakan masker agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikut adalah contoh teks persuasi yang berjudul Sayangi Tubuh Anda dengan Tidak Merokok. Silahkan dibaca. Contoh soalnya, berdasarkan teks di atas, identifikasilah yang termasuk kalimat ajakan. Nah, dari teks di atas ada kalimat ajakan tersirat, yaitu dengan menghindari diri dari merokok, maka kita sedang menghindarkan diri sendiri dan orang-orang sekitar kita dari bahaya. Berikut ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Judulnya yaitu Marilah Saling Tolong Menolong. Soalnya yaitu berdasarkan teks di atas,
Identifikasilah yang termasuk kalimat ajakan. Tugasnya ini nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sampai jumpa di lanjutan materi berikutnya.